Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kenapa suatu kekuasaan itu tidak boleh menumpuk di satu tangan. Jadi, eh, karena dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan mengancam kebebasan masyarakat. Lalu juga konsep ini juga disebut sebagai konsep pembagian kekuasaan dan juga pemisahan kekuasaan yang dikembangkan atau diciptakan oleh dua tokoh, yaitu John Locke dan juga Montesquieu. Yang pertama kita akan mulai dari John Locke terlebih dahulu. Jadi John Locke itu memiliki beberapa gagasan utama yang ia kemukakan, yaitu Locke menolak kekuasaan absolut raja. Ia juga berpendapat bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat atau social contract, dan negara ada untuk melindungi hak alami manusia, hidup, kebebasan, dan juga hak milik. Lalu konsep pemisahan kekuasaan menurut John Locke dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga federatif. Menurutnya, suatu kekuasaan tidak boleh mutlak dan harus dibatasi demi melindungi hak suatu individu. Lalu selanjutnya ada Montesquieu. Jadi Montesquieu ini menurutnya pembagian kekuasaan tuh dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Menurutnya, ketiga kekuasaan tersebut harus dipisahkan secara tegas atau separation of powers agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu pihak. Ya, selanjutnya itu ada pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan adalah suatu sistem ketatanegaraan di mana kekuasaan dipisahkan secara tegas dan kaku ke dalam tiga cabang yang berdiri sendiri, tidak saling mencampuri dan tidak saling bergantung. Selanjutnya ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan adalah konsep di mana kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa lembaga berdasarkan fungsi, namun tidak dipisahkan secara tegas. Antar lembaga masih dapat bekerja sama, saling memenuhi dan menjalankan fungsi pengawasan. Pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Yang pertama horizontal dulu. Horizontal pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat berdasarkan fungsi lembaga-lembaga negara yang setara. Contohnya eksekutif itu presiden. Kedua, legislatif itu ada DPR dan DPRD. Yang ketiga yudikatif itu ada MA dan MK. Selanjutnya eksaminatif itu ada BPK. Selanjutnya ada vertikal, pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan atau dari pusat ke daerah. Contohnya itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten kota. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pemencaran kekuasaan? Pemencaran kekuasaan adalah strategi ketatanegaraan untuk mendistribusikan wewenang agar tidak terpusat pada satu titik atau satu lembaga saja. Kemudian, konsep pemencaran kekuasaan itu ada dua, yaitu secara horizontal dan juga secara vertikal. Secara horizontal berarti memecah kekuasaan di tingkat pusat ke berbagai organ negara yang memiliki kedudukan sejajar. Tujuannya untuk menghindari kekuasaan absolut di tangan satu lembaga, misalnya hanya di tangan presiden. Kemudian secara vertikal, yaitu pemencaran wewenang dari pemerintah pusat kepada unit-unit pemerintahan yang lebih rendah seperti daerah. Tujuannya untuk efektivitas pelayanan publik dan juga pengakuan atas hak otonomi daerah atau biasa disebut dengan desentralisasi. Nah, di Indonesia sendiri menggunakan sistem pembagian kekuasaan dengan dasar hukum UUD 1945 setelah amandemen. Kemudian untuk hubungan antar lembaganya itu secara horizontal atau sejajar dan saling koordinasi sehingga tidak ada lembaga tertinggi negara. Prinsip checks and balance. Prinsip checks and balance adalah mekanisme dalam sistem ketatanegaraan yang mengatur agar setiap lembaga negara saling mengawasi, mengontrol, dan mengimbangi kekuasaan satu sama lain. Tujuannya agar tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak. Dalam sistem ini, kekuasaan dibagi menjadi ke beberapa bagian lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga masing-masing memiliki batas serta pengawasan terhadap lembaga lain. Tujuan utama mekanisme check and balance. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tirani oleh
satu pihak. Dengan adanya pengawasan antar lembaga negara, setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Selain itu, mekanisme ini juga bertujuan menjaga transparansi, keadilan, serta menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, sehingga kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi. Hubungan timbal balik antar lembaga. Dalam penerapannya, setiap lembaga memiliki kewenangan untuk mengoreksi atau mengawasi lembaga lain. Misalnya, lembaga legislatif dapat mengawasi kebijakan pemerintah melalui hak implementasi, angket, dan pengawasan anggaran. Di sisi lain, lembaga eksekutif memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada legislatif. Sementara itu, lembaga yudikatif dapat menguji peraturan atau tindakan pemerintah apabila dianggap bertentangan dengan hukum atau konstitusi. Hubungan timbal balik ini menciptakan keseimbangan kekuasaan sehingga tidak ada lembaga yang bertindak sewenang-wenang.